warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rambe, NPM 22150020. Pada kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah Profesi Kependidikan dengan judul materi Guru sebagai Inspirator. Berbicara mengenai guru, ini merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, karena guru ini merupakan sumber kunci keberhasilan pendidikan. Dikatakan demikian karena jika gurunya sukses dalam mengajar, maka besar kemungkinan si anak didiknya pun akan sukses pula. Sebagai pendidik, guru ini adalah aktor utama di dalam pembelajaran. Di samping itu juga ada orang tua ataupun elemen penting lainnya. Tanpa keterlibatan aktif guru, maka pendidikan tidak akan berarti apa-apa ataupun kosong pendidikan tersebut. Kosong dalam segi materi, esensi dan substansinya. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 disebutkan bahwa guru yang profesional itu adalah tugas utamanya mendidik, membimbing, dan mengarahkan serta mengevaluasi para peserta didiknya. Dalam konteks ini pula, guru ini dimaknai sebagai seorang figur utama, yaitu seorang pemimpin. Sosok arsitektur yang dimana arsitektur ini dapat membentuk jiwa dan watak peserta didiknya yang mempunyai kemampuan fundamental untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didiknya agar nantinya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi nusa, bangsa, serta kehidupan sosialnya. Menjadi seorang guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Seseorang yang memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan seseorang yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar dalam menyampaikan ataupun menyalurkan ilmunya kepada peserta didiknya. Seseorang yang membuat hidup ini lebih bermakna dan menuntun peserta didiknya akan kecintaan untuk belajar. Sosok yang sangat menginspirasi bagi ribuan pasang mata di tempat yang bernama sekolah. Untuk itu, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dengan judul Guru sebagai Inspirator. Guru yang mengambil peran sebagai inspirator secara langsung dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dalam berbicara, rendah hati, selalu ingin belajar dan bekerja keras, fleksibel dalam bergaul, berani bersikap, dan memiliki prinsip dalam kebenaran. Dan yang paling utama, tidak merasa bosan menjadi seorang tenaga pendidik. Guru sebagai inspirator harus bisa memberikan inspirasi kepada murid-muridnya untuk kemajuan belajarnya. Persoalan belajar adalah masalah yang paling utama bagi peserta didiknya. Nah, untuk memecahkan persoalan belajar tersebut, si guru ini harus bisa menunjukkan bagaimana cara belajar yang baik kepada peserta didiknya dengan cara memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik kepada murid-muridnya. Inspirator itu sebenarnya tidak mudah. Karena seorang inspirator itu kita ibaratkan akan diteropong khusus oleh orang yang diinspirasi. Kita ibaratkan teropong ini adalah seperti mikroskop, yang dimana mikroskop ini dapat memperbesar ataupun menzoom sebanyak 10 juta kali objeknya. Guru sebagai inspirator tidak hanya sebagai panutan, tetapi dalam hal ini, guru ini harus bisa memberikan teladan yang baik dalam segala tindak dan tanduknya. Guru smart ataupun guru yang pintar harus bisa memberikan inspirasi kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya ini nanti akan tergerak untuk bisa berkarya, memiliki semangat tinggi dalam menggapai cita-cita di masa depan, dan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kalau saya
saya diposisikan menjadi seorang guru sebagai inspirator, maka contoh yang akan saya lakukan yaitu memberikan cerita-cerita inspirasi kepada peserta didik saya. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah seorang anak yang dia ini malas belajar, malas sekolah, dan tidak mau mengerjakan PR. Istilahnya terkesan seperti tidak peduli dengan pendidikannya. Maka cara yang akan saya lakukan kepada mereka yaitu memberikan cerita-cerita inspirasi kepada peserta didik tersebut. Contohnya, baik, pada hari ini Ibu akan sedikit menceritakan kepada kalian mengenai cerita singkat tentang inspirasi tentang pentingnya pendidikan bagi kita. Ini cerita ini mudah-mudahan dapat memberikan motivasi lagi kepada kalian untuk tidak malas lagi dalam belajar. Sebut saja di dalam cerita ini namanya adalah Budi. Budi ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia juga merupakan anak tunggal yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Sehingga dari kemanjaan tersebut, semua kemauan si Budi ini selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Fasilitas yang diberikan kepada Budi membuat dia tidak pernah mau berusaha dalam sekecil apapun. Dia tidak mau belajar untuk mandiri dan selalu beranggapan bahwa semuanya dapat diperoleh dengan menggunakan kekayaan keluarganya. Keadaan tersebut berlangsung sehingga si anak tersebut sampai dewasa. Semasa sekolahnya, dirinya tidak pernah mau belajar serius dan selalu menggampangkan semua hal, menggampangkan semua masalah yang ada, anggap sepele dengan semua masalah yang ada. Orang tuanya bukannya tidak peduli dengan pendidikannya, orang tuanya sangat peduli dengan pendidikan si Budi. Semasa Budi masih sekolah, kedua orang tuanya selalu menasehatinya agar ia mau belajar bersungguh-sungguh, agar ia mau belajar sungguh-sungguh selama di sekolah. Nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena ilmu dapat dijadikan bekal di hari tua. Itulah salah satu nasihat orang tuanya ketika si Budi masih sekolah. Tapi apa yang dijawab si Budi? Dia menjawab, hidup yang penting kaya, dengan uang semua masalah akan beres. Begitu jawaban si Budi ketika dinasihati oleh kedua orang tuanya. Lagi-lagi kedua orang tuanya selalu menasihati Budi agar dia tidak malas-malasan dalam belajar. Belajarlah nak, sekecil apapun berguna buat kamu. Nasihat ayahnya dikala Budi sudah tidak bersekolah lagi ataupun sudah tamat SMA. Tapi apalagi yang dijawab si Budi? Si Budi ini pun menjawab, saya kan tidak sekolah lagi, buat apa belajar? Jawab si anak tersebut dengan menganggap bahwa sekolah itu hanya dilakukan oleh anak-anak saja. Belajar itu tidak hanya di sekolah, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itulah nasihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Tapi lagi-lagi dibantah oleh si Budi. Hidup yang penting ada uang, maka segalanya akan beres. Waktu pun terus berjalan, sampai si Budi akhirnya menikah dan mempunyai keluarga. Tapi kelakuannya masih sama saja seperti dia waktu masih muda. Tapi kelakuannya masih sama seperti waktu masih sekolah, yaitu selalu menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk belajar dan selalu mengharapkan kekayaan dari orang tuanya. Sampai suatu hari ayah si Budi meninggal dunia dan harta yang dimiliki ayahnya diserahkan semuanya kepada si Budi, karena Budi ini adalah anak tunggal ataupun anak satu-satunya di dalam keluarganya. Awalnya, dirinya masih tidak mau mengubah gaya hidupnya. Tapi lama-kelamaan dirinya sadar juga bahwa harta kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya, kalau tidak dikelola dengan baik,
maka lama-kelamaan akan habis. Maka ia pun bertekad untuk mempertahankan semua yang diwariskan kepadanya. Ia pun mengelola usaha-usaha yang ditinggalkan ayahnya. Di tangannya, usaha yang dirintis orang tuanya bukannya semakin maju, tapi melainkan semakin hari semakin mundur. Dan harta kekayaannya pun semakin lama semakin menipis. Apapun usaha yang dilakukannya tidak dapat mempertahankan semua yang ada. Maka dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya semua harta yang ditinggalkan oleh ayahnya akhirnya bangkrut dan ia pun akhirnya jatuh miskin. Disitulah baru dia menyesal bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mau belajar dengan giat, ia tidak mau belajar dengan serius. Dan disitu juga dia tersadar bahwa anggapannya bahwa semua hal di dunia ini yang bisa dibeli dengan uang tidaklah benar. Ia pun akhirnya meratapi nasibnya yang sekarang yang telah menjelma menjadi orang miskin dan merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat ayahnya dikala ayahnya masih hidup dahulu. Beruntung dirinya tidak larut dalam kesedihan dan keterpurukannya, dan di situ pun dia sudah paham bahwa harta tanpa ilmu maka tidak akan ada gunanya. Dan mulai saat itu ia pun memutuskan untuk terus belajar dan belajar. Dan mendadak saja nasihat ayahnya selama ayahnya masih hidup terngiang di telinganya, bahwa belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akhirnya ia pun sadar juga bahwa nasihat orang tuanya bahwa belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi pembelajaran yang sesungguhnya adalah kehidupan, termasuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Ia tidak ingin terjebak lagi untuk yang kedua kalinya dengan kata terlambat. Baginya yang sudah membuang separuh umur hidupnya untuk belajar pun belum terlambat untuk belajar. Karena ketekunannya untuk mempelajari sesuatu, ia pun akhirnya merasakan banyak manfaatnya. Semakin banyak belajar, maka semakin membuatnya sadar bahwa dalam hidup ini memang harus terus belajar, dan dengan mengerti banyak hal, ia baru merasakan dirinya memiliki arti dan bisa menentukan tujuan hidupnya. Ia pun membenarkan pesan ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup, bahwa manusia memang bisa belajar dari siapapun, tidak terkecuali orang di bawah kita, dan ilmu pun tidak mengenal ruang dan waktu. Pelan-pelan ia pun kembali membangun apa yang pernah menjadi kekayaan keluarganya. Tidak lama kemudian dia berhasil membangun kembali apa yang pernah dirinya hancurkan. Nah, dari cerita inspirasi tersebut, mudah-mudahan dapat memotivasi kalian untuk terus belajar, untuk selalu giat dalam belajar. Dari cerita si Budi ini, mudah-mudahan kalian juga ikut terinspirasi mengenai betapa pentingnya pendidikan itu, betapa pentingnya pembelajaran itu, apa dampaknya jika kita tidak belajar mulai dari sekarang. Seperti yang kita tahu ya, pendidikan itu sangat penting untuk kita. Pendidikan itu ataupun belajar itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah saja, melainkan dapat di luar, seperti di rumah ataupun di lingkungan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan dari cerita tersebut juga kalian tidak lagi ada yang bermalas-malas dalam belajar. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada perbuatan ataupun perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.